Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera gasan kita seberataan. Alhamdulillah hari ini kita berkesempatan untuk membaca beberapa pertanyaan yang masuk, baik lewat akun Facebook maupun akun Instagram. Banyak sebenarnya pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat, khususnya ini kaum milenial yang mengajukan beberapa tanggapan, ada juga saran, ada juga pertanyaan khususnya kepada Bapak Insinyur Haji Burhanuddin, di mana beliau pada saat ini mengikuti pilkada yang akan dilaksanakan pada 9 Desember nanti. Nah, tentunya dalam pencalonan ini beliau mempunyai visi dan misi ke depan, apa nanti akan beliau kerjakan apabila diberi amanah. Jadi tadi Ulun ada meringkas beberapa pertanyaan, dirangkum, jadi ada beberapa pertanyaan, satu pertanyaan itu mewakili beberapa pertanyaan-pertanyaan yang lain. Nah, mumpung pada sore hari ini Bapak kebetulan santai, ada waktu untuk menjawab pertanyaan ini. Alhamdulillah beliau sudah kembali dari desa, dari daerah-daerah, dari wilayah di Pamukan ya kemarin. Nah, hari ini beliau ada di sini. Ulun hendak menyampaikan, Ulun hendak membacakan pertanyaan dari sahabat-sahabat, anak-anak kami di luar sana. Ini berarti bubuhan anak-anak muda ini sangat memantau perkembangan yang terjadi pada paslon 2 BHD ini. Jadi antusias sekali bertanya. Jadi ada pertanyaan mulai yang pendek-pendek dulu ya Pak ya, Bapak kita baca, mungkin nanti Bapak bisa menjawab. Ada yang bertanya tentang mungkin kalau di Kota Baru hal baru ya, tentang smart city. Nah, jadi menurut Bapak katanya apa sih konsep smart city yang ingin Bapak terapkan di Kota Baru tercinta ini? Smart City ini tidak lain adalah dalam rangka mengadaptasikan bahwa ke depan ini kan sudah industri kita 4.0 gitu kan, dimana serba digital, sehingga kita mulai membiasakan diri bermain serba digital. Nanti kita di Kota Baru mungkin di tempat-tempat strategis kita anukan nanti pasang wifi atau wifi supaya anak-anak kita mudah mengakses berbagai informasi tentang program pemerintah, baik itu yang sudah dilaksanakan ataupun di ini. Nah, kita juga akan mengajarkan kepada masyarakat, terutama kalangan milenial, senantiasa berinteraksi dengan pemerintah atau juga dengan pemimpin. Jadi kita ingin memberikan kemudahan, terutama sistem pelayanan publik nantinya diadaptasikan dengan 4.0 yang serba digital gitu kan. Jadi ya intinya nanti kan Smart City itu berbagai informasi itu sangat mudah diakses, sangat mudah diketahui bagaimana program-program yang sudah kita rencanakan itu bisa berjalan, bagaimana hasilnya, progresnya, apa kendalanya kalau umpamanya di lapangan belum maksimal dan sebagainya. Jadi intinya ingin mensinergikan antara pemerintah dengan seluruh elemen masyarakat. Iya, jadi itu tadi sudah dijawab oleh Bapak.
tentang konsep Smart City yang akan kira-kira kita terapkan di Kota Baru nanti. Terima kasih Ananda Tio Darmawan yang sudah bertanya. Ada juga nih pertanyaan lagi Pak Aina. Dari Tapis 88 ini bertanya tentang sektor pertanian. Nah, jadi menurut pertanyaannya ini, kayak apa Pian memajukan pertanian dan bagaimana cara untuk meningkatkan pendapatan daerah dari sektor pertanian ini? Sektor pertanian di Kabupaten Kota Baru memang sangat potensial. Nanti beberapa wilayah itu nanti dijadikan pusat-pusat pengembangan sektor pertanian dan perkebunan ini. Semisal di Brangas, kemudian di Salino, itu nanti pusat pengembangan padi. Kemudian nanti di Hampang itu jagung, kedelai, begitu juga di Sungai Durian. Jadi lahan-lahan yang terlantar itu akan kita maksimalkan. Bagaimana cara meningkatkan pendapatan petani dulu dengan memaksimalkan pengolahan lahan yang ada yang terlantar. Jadi intensifikasi pertanian itu akan kita laksanakan. Di samping itu juga kita akan memodernisasi sistem pelaratan pertaniannya, alsintannya nanti. Misalnya hand traktor, power thresher, kemudian alat pemanen, combine itu. Jadi modelnya masyarakat nanti diberikan semacam hibah. Ini di dalam program visi misi kita itu nomenklaturnya disebut dengan stimulus ekonomi. Jadi semua kelompok-kelompok tani ini akan kita dorong nanti mengembangkan lahan semaksimal mungkin. Misalnya indeks pertanaman yang selama ini cuman berkisar di 1 kali. Nah, ini bisa kita dorong nanti bisa 200, bisa 300, sehingga penghasilan petani ini akan meningkat. Kemudian untuk meningkatkan pendapatan asli, pendapatan daerah, itu nanti sektor-sektor pertanian juga ini melibatkan BUMDes dan perusahaan daerah. Nah, misalnya seperti di Hampang nanti itu kan pusat pengembangan jagung, kedelai, kakao. Nah, harapan kita bekerja sama dengan perusahaan daerah, BUMDes dan juga investor untuk mengembangkan pabrik pakan yang sumber bahan bakunya berasal dari jagung. Nah, ini nanti diintegrasikan dengan pertanian bagan gitu kan. Karena di bagan itu ada hasil tangkapannya itu yang tidak bisa dikonsumsi. Nah, itu nanti bisa bekerja sama dengan pabrik pakan untuk membuat pakan ternak. Jadi modelnya seperti itu. Intinya bagaimana kita memaksimalkan pengelolaan lahan ini dengan pola modernisasi gitu. Ya, disitulah nanti yang disebut dengan pola pertanian intensifikasi. Jadi mengintensifkan seluruh lahan yang ada. Misalnya ketika musim tanam padi sudah selesai, ini nanti bisa diselingi dengan tanaman-tanaman palawija. Nah, polanya nanti pun juga pengembangan di sektor pertanian, perkebunan ini kita anukan terintegrasi dengan peternakan. Nah, sehingga nanti kotoran-kotoran ternak dan juga urinnya bisa kita fermentasi, dimasukkan di dalam bejana, kemudian 3-4 bulan nanti baru diambil, kemudian dipupukkan. Itu kan bisa meningkatkan produksi pertanian ataupun perkebunan. Jadi polanya bagaimana intensifikasi ini kita laksanakan dan diversifikasi tanaman juga kita laksanakan agar penghasilan petani ini semakin meningkat. Itu tadi yang bisa diberikan oleh Bapak dari pertanyaan Ananda Tapis 88 ya. Ini ada lagi Pak Ai dari Jailani Ahmad. Jarnya Pak Bila kapan jalan-jalan ke Sarangtiung? Ya, kalau ke Sarangtiung kan sering aja melintas. Ini kita senantiasa melihat, mengevaluasi potensi apa yang bisa kita kembangkan, di sepanjang jalan itu, sehingga nanti manakala kita diberikan kepercayaan oleh masyarakat atas ridho Allah Subhanahu wa taala, tentu lahan-lahan yang ada itu akan kita manfaatkan. Kemudian di Sarangtiung kan juga banyak nelayan
terutama bagan. Nah, bagannya itu nanti, bagan mereka itu kemungkinan besar nanti jika anggaran memadai, tiang-tiangnya itu akan kita ganti pipa yang kemudian dicornya dalam. Nah, ini konsep ini sudah kita rencanakan dulu pada saat menjadi anggota legislatif di provinsi periode 2009-2014. Jadi karena kita melihat bagan ini setiap musim tenggara itu, kalau di sana itu musim barat, itu selalu hancur. Nah, hancurnya itu mungkin karena faktor tiang-tiang bagang itu terdiri dari bisa eukaliptus, bisa juga dengan anium. Itu kan permukaannya kasar, menyerap air, sehingga bila diterpa arus dia bergoyang, akhirnya amblas. Nah, itu hasil evaluasi kami, besar kemungkinan jika diganti nanti tiang berupa pipa yang licin sehingga tidak ada pengaruhnya dengan ini. Nah, itu salah satu kita juga jalan-jalan di Sarantiung. Di Sarantiung itu juga banyak pantai yang bisa kita kembangkan lagi. Di samping itu juga Pantai Gedambaan itu masih ada. Seperti kalau kita ke Lombok itu kan kayak Dian itu di Pantai Senggigi. Nah, persis Pantai Senggigi. Jadi banyak spot-spot yang bisa kita kembangkan, tempat kongko-kongko anak-anak muda. Di situ nanti ada kafe-kafe. Intinya setiap jengkal tanah di Kota Baru itu bagaimana kita manfaatkan dari terlantar menjadi produktif. Iya. Ada juga ini pertanyaannya tentang tentang pendidikan nih Pak Ay. Dari Aris Tariana, kena najarnya di latihan terpilih ini bujurkah? Kena akan membantu beasiswa bagi anak kurang mampu. Nah, ini pertanyaannya memang bagi anak kami yang kurang mampu untuk melanjutkan kuliah. Nah, itu di dalam visi misi kita memang juga ada untuk membantu anak-anak kita yang secara finansial tidak mampu melanjutkan. Itu sudah pasti, karena prinsip kami ke depan itu tidak boleh ada anak putus sekolah. Kita harus hadir, pemerintah harus hadir ketika orang tuanya tidak bisa menyekolahkan anaknya. Kita harus ingat bahwa tahun 2030 kita akan menikmati bonus demografi, di mana usia produktif 15 sampai 65 tahun itu mencapai 70%. Nah, jika ini tidak dibekali dengan keilmuan yang memadai, pengetahuan yang memadai, tentu ini akan menjadi masalah sosial yang sangat krusial nanti di tanah air kita. Nah, karenanya dari sisi pendidikan harus kita tingkatkan, dari sisi penyediaan lapangan pekerjaan juga dalam rangka merespon meningkatnya angka kerja. Karena kalau nanti banyak angkatan kerja tapi tidak bisa terserap untuk bekerja, ini tentu akan menjadi masalah sosial. Nah, karenanya di dalam visi misi kita di situ bagaimana juga mengembangkan, memberikan kemudahan para investor dalam rangka berinvestasi di daerah kita, supaya nanti angka kerja ini bisa masuk di pemerintahan dan di samping itu juga di sektor swasta. Di samping itu juga kita akan melatih anak-anak ini menjadi entrepreneur. Jadi tidak harus mereka bekerja di pemerintahan, tidak harus menjadi anggota legislatif, tidak harus mereka bekerja di perusahaan, tapi juga kita latih bagaimana mereka mengembangkan usaha. Di sini kan kaya akan sumber daya alamnya. Tentu hanya dibutuhkan keinginan, political will dari pemerintah untuk memberikan fasilitas supaya anak-anak kita bisa berkembang dari sisi pengembangan usahanya. Di samping itu juga anak-anak kita harus ada punya kemauan yang keras untuk maju gitu. Jadi itu nanti bagaimana mensinergikan semua potensi yang ada di Kabupaten Kota Baru ini, sekali lagi dalam rangka meningkatkan kesejahteraan. Nah, bagi mereka yang betul-betul tidak mampu nanti, itu akan masuk di 3 perguruan tinggi di Kabupaten Kota Baru ini. Misalnya ada di Poltek, kemudian di Stikip. Pokoknya 3 perguruan tinggi yang ada di sini itu bisa berbagi nanti. Bagaimana anak-anak kita terutama yang benar-benar tidak mampu itu bisa tetap melanjutkan kuliah. Karena makin ke depan nantinya, tahun 2015 akhir ini kan sudah diberlakukan pasar ekonomi ASEAN, pasar bebas ekonomi ASEAN. Tentu ini kan membutuhkan sumber daya manusia nanti yang lebih memadai. Nah, karena itulah tagline kita, visi kita ke depan itu Kota Baru unggul dan religius. Unggul di situ tidak hanya dari sisi ekonomi, kesehatan, apa dan sebagainya, tapi juga dari sisi sumber daya manusianya juga harus unggul gitu. Iya, jadi ini juga apa yang Bapak jawab tadi sudah secara langsung
karena ada pertanyaan sejenis yang sama. Nah, jadi apa ngarannya Ananda Jainal Hafiz juga pertanyaan lebih kurang kayak tadi, dan kayaknya sudah terjawab dengan sendirinya tadi dari penjelasan Bapak. Nah, mudah-mudahan beberapa jawaban yang diberikan Bapak ini tadi bisa sedikit memberikan gambaran apa yang nanti apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan sidin kesempatan untuk mengemban amanah dari rakyat. Nah, itu bisa direalisasikan, tentu saja itu dengan dukungan doa dari Bubuhan Pian Barataan, terlebih dari seluruh elemen masyarakat yang ada di Kabupaten Kota Baru. Oh, ini ada saran dulu dari Adi Putra Jarnya, kena mumpian terpilih. Nah, jangan kada ingat sama rakyat Pak lah, ya. Janji harus ditepati, ya. Ini sarannya. Ya, sudah pastilah kita tidak akan lupa dengan masyarakat. Pertama, kita kan bercalon ini melalui jalur perseorangan atau independen, di mana masyarakat menyerahkan KTP untuk menjadi persyaratan bercalon gitu kan. 22.314 syarat minimal dari total DPT di Kabupaten Kota Baru. Intinya kami bercalon pun juga, apakah periode lalu menjadi wakil bupati dan sekarang menjadi bupati, ini kan karena karena kedekatan kita dengan masyarakat. Karena juga ketika kita menjadi anggota legislatif dulu, kita senantiasa senantiasa berinteraksi dengan masyarakat, senantiasa turun reses, dan sehingga masyarakat merasa melihat kita total dalam menjalankan tugas. Dan banyak sekali program-program kami dulu yang bisa kita laksanakan, seperti pembangunan pabrik es, ada 4 dulu yang kita bangun di Saratak, kemudian juga di Tanjung Lalak, ada pabrik padi juga di Gunung Sari, kemudian hampir ribuan hektar bibit sawit kita bantu. Karena itulah kemudian masyarakat itu mendorong kita bercalon melalui jalur independen ini, karena hubungan sinergitas selama ini antara kami dengan masyarakat ini sangat dekat. Jadi kalau umpamanya dikhawatirkan lupa, itu sangat jauh panggang dari api lah gitu kan. Insya Allah lah, saya yakin Bapak tidak akan lupa dari mana kita Insya Allah. Jadi jangan khawatir, kita juga selama ini sudah Pak lah, selalu karena keterbatasan kita, mungkin ada keterbatasan waktu, banyaknya kegiatan, biasanya kita membuka akses dengan masyarakat nih, masyarakat bisa dengan mudah menghubungi Bapak, baik melalui telepon atau langsung berkunjung ke rumah jabatan, karena buat Bapak rumah jabatan itu diperuntukkan bukan hanya menempati untuk berdiam selama menjabat, tidak, tapi rumah jabatan itu kan dibangun dari dana APBD. Nah, itu tugas yang menjabat pada masanya itu pasti diam di situ, dan seyogianya memang kita harus diam di situ karena itu dibangun, memang keberadaannya diperuntukkan untuk itu. Jadi kita ingin rumah jabatan itu menjadi rumah rakyat juga selama kita ada di situ. Jadi kami tidak pernah membatasi para penjaga, itu yang sudah kami praktekkan selama hampir 5 tahun ini, dan itu juga dan Bapak pun amat welcome sepanjang masyarakat mau mengerti. Kalau Bapak sedang tidak ada mungkin ditunggu, tapi kalau mungkin saat Bapak sedang istirahat ya kita beri waktu beliau istirahat, setelah itu ya beliau ini lagi untuk interaksi dan lain sebagainya. Intinya kita tidak akan menjaga jarak, itu yang bisa saya sampaikan, karena memang beberapa tahun ke belakang dan beberapa tahun yang lalu juga saat Bapak di provinsi, kami tidak pernah, Bapak sendiri tidak pernah membatasi hubungan dengan masyarakat. Mungkin itu yang bisa saya tambahkan. Ini saya manukan, tadi kan ada pertanyaan sambungannya ini, janji-janji pian harus ditepati. Yang namanya janji itu kan tentu harus ditepati. Janji itu yang tertuang dalam visi misi kami, itu sudah melalui pemikiran bahwa apapun yang kita tuangkan itu adalah program-program yang sejatinya itu bisa kita laksanakan. Kami juga tidak akan membuat sesuatu yang muluk-muluk. Semuanya itu nanti sudah melalui proses pemikiran sehingga bisa dituangkan dalam visi misi, dan kami berkeyakinan nantinya
itu bisa kita laksanakan. Walaupun nanti tidak semuanya tuntas, tapi progresnya itu sudah bisa kita lihat dan sudah berdampak terhadap kemajuan daerah. Ada nih terakhir, ada yang minta nomor WA. Ya, kita tuh nomor WA terbuka saja, siapa saja boleh. Jadi boleh lah Pak lah, boleh ulun padahkan lah Pak lah. Nomor WA Sidin itu, nah ini bisa dibaca di sini ya. Nah mudah-mudahan karena membuat ruang komunikasi yang lebih lancar lawan Bapak. Tapi apabila karena Sidin lambat sedikit membalas, itu bukan kesengajaan, tapi karena banyaknya WhatsApp yang masuk, karena Sidin itu kada punya juru bicara atau asisten, jadi itu semua pertanyaan itu dijawab sendiri oleh Bapak. Namun hanya mohon bersabar ya. Nah itu mungkin ini dulu jawaban yang bisa diberikan mewakili dari rangkuman seluruh pertanyaan. Nah mudah-mudahan sekali lagi mohon doanya mudahan Bapak sehat, Bapak Insinyur Burhanuddin dan Bapak Dr. Aris Baharudin diberikan kesehatan, kekuatan, nah, sehingga bisa nanti apabila diberikan amanah mampu melaksanakannya, mampu dan sanggup menjalankannya dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala tentunya lah. Mungkin itu aja yang bisa kita berikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan pada kesempatan ini kita akan bertemuan pulang. Itu saja dari kami lah. Mohon maaf apabila dalam penyampaian ada kekurangan, ada kesalahan atau kehilapan. Mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.